Halo guys, jadi nama aku Muhammad Nur Aidil, Universitas Ahmad Dahlan. Jadi di sebelah aku di sini tuh ada namanya Bernita. Nah jadi Bernita ini tuh teman aku pas SMA di Batam. Jadi kami tuh kenal pas masa-masa SMA. Jadi Bernita tuh kami tuh satu jurusan, makanya kita bisa kenal sama Bernita. Nah Bernita nih, kita tuh udah lama banget nggak kontak-kontakan sama Bernita pas setelah kita lulus SMA nih. Dan nggak tahu kenapa kita tuh kayak rupa-rupanya tuh dia juga ke Jogja nih, tapi kita tuh jarang ketemu dan nggak pernah sama sekali. Bener guys. banget nggak pernah dan sama ini sekali. pertama kali kita ketemu. The first time ini kita ketemu karena dia ini super duper sibuk. Jadi Bernita itu salah satu mahasiswi di universitas salah satu Jogja, dan dia ini super duper sibuk. Dia semester 3 sama kayak aku, dan dia jurusan farmasi. Nah Ber, kesibukannya apa aja nih Ber? Kalau sekarang kan sibuknya kuliah ya, ada pasti gitu kan. Terus selain kuliah tuh aku ada ikut lembaga eksekutif mahasiswa. Nah kalau di tempat aku tuh namanya LEM. Kalau tempat univ-univ lain kan biasanya namanya BEM ya guys ya. Tuh udah sih kayaknya itu aja sih. Oh iya satu lagi aku ikut organisasi namanya tuh sedekah sekitar kampus aku gitu. Tuh guys. Oh jadi dia banyak ikut organisasi. Nah jadi kayak aku dengar juga si Bernita itu selain sibuk sama kegiatan-kegiatan kampus, dia juga ada kegiatan-kegiatan luarnya juga nih. Kegiatan apa aja Ber? Nah kan aku sekarang tinggalnya sama saudara ya guys ya. Jadi kan kalau misalnya tinggal sama saudara nggak enak ya kalau kita nggak bantu saudara gitu kan. Jadi saudara aku ini buat kue gitu. Jadi aku sering bantu buat kue, jualan juga. Kadang kalau misalnya jualan di pasar aku ikut jualan di pasar. Terus kadang bawa juga ke kampus gitu. Terus kalau misalnya kalau misalnya saya di pasar, di kampus tuh kadang keliling juga. Nah selain itu aku juga kadang ada kerja sampingan yaitu barista. Nah dimana barista ini aku kerjanya part time. Nah jadi kalau part time ini kita nunggu panggilan dari pihak coffee shopnya gitu, kadang di WA atau misalnya di telepon atau melalui email. Selain itu kan di daerah tetangga aku tuh ada tempat ngaji tuh. Nah di situ kadang aku juga dipanggil buat ngebantu ngajar ngaji anak-anak sekitar situ tuh. Jadi Bernita tuh dia tuh kayak selain jadi mahasiswa, dia tuh juga udah kerja gitu loh. Udah umur segini dia kerja hebat banget. Sumpah aku tuh akuin umur segini tuh dengan kegiatan mahasiswa yang sibuk, super duper sibuk, terus kerja juga itu tuh kayak menurut aku itu bisa bagi waktu itu susah banget. Karena selain dia ikut-ikut organisasi di kampus, dia juga rupanya tinggal sama saudaranya. Nah Bernita ini tinggal sama saudaranya, dan saudaranya itu punya toko kue kue, dan dia suka ngebantu gitu loh, jadi kayak kayak istilahnya itu nggak enak gitu kalau mau ngebantu saudara. Bener. Dan dia juga jadi guru ngaji juga gitu loh, tapi katanya guru ngajinya itu tuh kayak tergantung panggilannya. Iya, tergantung dari orang sekitar, tetangga sekitar gitu. Kalau misalnya mereka butuh bantuan baru aku ikut bantu gitu. Tapi kalau misalnya enggak ya berarti enggak. Tuh. Nih kalau boleh tahu ya range harga guru ngaji itu biasanya berapa? Kalau di range itu kita kan ya kadang ada yang seikhlas ya. Mungkin kalau misalnya di luar sana mungkin ada yang 100.000 sampai 300.000 gitu. Tuh, jadi kayak sumpah ya, kayak guru ngaji itu ada yang dibayar seikhlasnya, ada yang dibayar 100 ataupun 300.000 gitu-gitu, tergantung anak-anaknya. Iya, tergantung jumlah anaknya juga. Nah Bernita nih ngajar berapa anak biasanya? Kadang anak-anak kan masih aku ngajarkan, kadang anak SD, anak TK itu paling nggak nyampe 15 orang, 10 orangan lah. Lumayan banyak sih, tapi itu kan nggak tiap hari kan? Nggak tiap hari, tergantung dari sananya juga. Dari sana juga dipanggil. Nah kalau dari barista, kenapa milih barista awalnya? Karena kalau misalnya barista tuh kan kayak kita juga tinggal di daerah yang dimana tuh banyak tempat coffee shop kan. Rata-rata di setiap sudut-sudut tuh pasti ada coffee shop. Jadi kayak ya udah mending milih barista aja gitu, kayak cari pengalaman juga. Terus untuk barista sendiri tuh juga banyak jasa lowongan gitu loh. Kayak kita cari-cari di Instagram atau di Twitter atau di TikTok tuh juga banyak gitu. Jadi kayak lebih banyak peluangnya lah kalau untuk part time untuk kita sebagai mahasiswa gitu. Jadi kalian kalau pengen kerja itu tuh kayak kebanyakan tuh di barista ya, tapi barista tuh tergantung sama panggilannya. Ada juga yang tetap, ada juga tergantung panggilannya. Jadi kalau cafe shop itu tuh butuhin kita, jadi kita dipanggil kayak gitu. Terus kayak suka dukanya kerja banyak kayak gitu tuh apa?
Kalau menurut aku ya, satu tuh pertama pasti waktu ya. Kita susah ngatur waktu sebagai mahasiswa, apalagi kita yang aku sendiri sebagai anak farmasi yang banyak tugas, laprak dan segala macam gitu. Bagi waktu sih yang susah, terus kan aku juga tinggal di daerah atas, jadi agak susah mau kemana-mana tuh susah gitu. Kayak bener banget sih, daerah atas tuh kayak yang jauh banget. Jauh banget sih? sumpah, Jauh banget ke dari kota juga atau ke iya bener. Jadi kayak itu sih jarak sih yang agak susah gitu. Berarti itu susah bagi waktu, terus jaraknya juga, terus kayak kegiatan itu padat tapi harus capek. bisa bagi waktunya juga. Pernah ngeluh nggak sih? Kalau ngeluh pasti suara pasti ngeluh gitu ya, tapi kita kayak ya mau gimana, kita harus jalani. Kita hidup di sini juga kan sendiri, juga jauh dari orang tua, harus gimana, harus bisa lah setidaknya bangun hidup. Jadi Bernita tuh dia tuh dia tuh ngerantau dan dia tinggal sama saudaranya, jadi kayak ya mau nggak mau hidup rantau tuh harus kuat gitu loh, harus cari uang sendiri. Kalau butuh uang ya kerja dan lain-lain gitu. Jadi nilai dari keseluruhannya ini, apa yang biar kita dapat setelah kayak rupanya tuh setelah lulus SMA tuh kayak gini ya, hidup baru tuh kayak gini ya. Kalau dari sisi Bernita gimana? Aku kira dulu ya ngerantau tuh enak gitu, tinggal sama saudara. Ternyata kayak nggak semudah itu, dan nggak yang ada di pikiran aku gitu. Ternyata kayak jauh dibanding yang ada di pikiran aku. Jadi buat teman-teman yang ngerantau itu tuh usahakan kalau misalnya ngekos itu pandai-pandai lah memanajemenkan keuangan gitu, salah satu. Pokoknya itu penting banget, soalnya apalagi kalau udah di akhir bulan tuh, wah parah banget sih. Di akhir itu bulan tuh kayak cepet banget gitu loh habis uangnya, dan kayak nggak tahu gitu loh, kita nggak ngapa-ngapain gitu. Bener. Itu benar-benar harus itu sih, kayak susahnya di keuangan, sama kalau satu sakit kita tuh itu susah banget sumpah. Jadi buat teman-teman yang ngerantau itu tuh usahakan jaga kesehatan, jaga makan, terus ya itu tadi utama keuangannya sih dijaga gitu. Jadi Bernita nih dia tuh banyak banget kayak dia ngambil kerja karena banyak kebutuhan yang diperluin juga. Jadi kayak dia kalau aku akuin ya, dia tuh jujur dia hebat banget karena dia nggak malu, dia ngajar ngaji, terus kayak dia kadang part time jadi barista, terus dia juga bantuin jual-jualan ini kue saudaranya. Terus kalau ada saudaranya ada tawaran job atau tawaran kerjaan dia juga ngambil, tapi itu nggak tiap hari kan, itu tergantung saudaranya. Dari sananya juga. Jadi tergantung dari saudaranya. Jadi uang itu nggak stabil gitu loh, penghasilan itu nggak stabil dengan pekerjaan kayak gitu. Nah, jadi kan ini kita udah ngomong banyak nih ya, kayak setelah lamanya kita nggak ketemu ini setelah lamanya kita nggak ketemu nih. Saran dari kamu tuh kalau pengen berdikari sendiri apa? Maksudnya gimana? Berdikari tuh kayak aduh pengen deh cari uang, kan banyak ya mahasiswa tuh kayak pengen cari uang, pengen kerja apapun. Kayak ini kan terbilang kerja serabutan yang dimana kerja itu tuh kayak banyak ngambil dan nggak tentu juga jadwalnya, nggak tentu juga range harganya dan lain-lain. Saran dari kamu yang pengen ambil kerja job part time atau kerja apapun itu gimana? Untuk pertama saran dari aku itu misalnya kayak kita harus sering-sering buka platform kayak Instagram atau Twitter atau TikTok gitu buat cari ya lowongan-lowongan gitu loh. Sebagai mahasiswa kan kita juga butuh uang tambahan gitu kan, nggak harus dari orang tua terus. Nah itu mungkin saran aku ya di situ sering-sering buka lah info magang atau kayak info loker gitu-gitu sih. Itu sih dari aku. Pernah nggak sih kayak dari rumah terus kayak pas pengen berangkat kerja tuh kayak ada aja halangannya, kayak entah hujan kayak atau apa kayak itu pasti ada ya, apalagi kita yang daerah tinggal di atas, tau lah ya daerah atas tuh gimana, gak jelas cuacanya itu kadang hujan, nanti di depan udah panas, di sini hujan, pasti ada sih kalau rintangan cuaca tuh pasti ada. Pernah nggak sih kayak mau banget kerja nih, ada tempat tawaran kerja tapi pas mau berangkat tuh gagal dan nggak jadi datang ke tempatnya? Pernah nggak kayak gitu? Alhamdulillahnya aku nggak pernah ya guys, karena pasti aku mau gimana pun aku usahain gitu. Jadi usaha tuh jangan setengah-setengah. Jadi kalau dapat tawaran apapun itu tuh ya udah ambil aja selagi kita pokoknya mampu. Satu niat guys, pokoknya harus ada niat gitu. Kalau nggak ada niat tuh nggak bakal bisa. Kalau nggak niat tuh susah. Semua pekerjaan atau apapun itu pasti ya berat nggak sih? Berat nggak sih? Tapi kalau aku di posisi Bernita, aku kerja banyak gitu kayak aku jujur belum sanggup sih, karena belum sanggup ngenes waktunya. Kayak sama kegiatan kampus itu kayak menurut aku kayak wow banget sih. Ya mau nggak mau harus dilakuin aja ya.
mungkin pertopikan kita tuh sampai sini aja ya, kurang lebihnya cerita Bernita, suka duka Bernita, hidup rantau. Sukanya orang rantau atau apa sukanya ngerantau? Coba. Sukanya tuh jauh dari orang tua ya, pasti bebas kita mau. Kalau misalnya kita tinggal sama orang tua kan keterbatasan jam untuk pulang ya. Kalau di sini kan kita bebas ya. Terus sih sukanya itu bebas kita mau main di mana. Tapi kalau suka dukanya yang tadi ya kayak aduh susah banget. Udah susah banget uang, susah. Kalau itu kesehatan, kalau lagi sakit itu susah banget. Iya sih, sumpah kayak kalau di dalam kegiatan mahasiswa ataupun kayak kehidupan ngerantau tuh kayak susahnya itu tuh pertama kalau kita sakit, apalagi kalau ngerantau sendiri nggak ada siapa-siapa itu sakit itu susah banget. Terus kalau belum lagi kalau kayak Bernita kerja gitu tuh kayak ya ampun, iya kalau ada kerjaan, kalau nggak ada kerjaan itu berarti ngapain? Ngerjain kan juga. pasti ada selingan rapat gitu, rapat Iya sih, organisasi. jadi dia ini super duper sibuk ya guys, super duper sibuk. Mungkin topik kita sampai ini aja. Makasih Bernita atas waktunya, dan makasih juga yang udah nonton sampai akhir pertopikan simple ini, sesingkat ini. Jadi dadah. Dadah guys, jumpa lagi.